Oke, selamat malam dan selamat pagi teman-teman sekalian dimanapun berada. Selamat datang di weekly meeting komunitas SKRB. Komunitas sehat, kaya raya, bahagia. Apa kabar? Sehat? Sehat, kaya Sehat, raya, Kaya kaya raya, raya, bahagia. bahagia. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah respon. Izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya, sebentar. Sudah masuk share-nya? Oke. Perkenalkan, nama saya Ruri Sasmita yang akan menjadi host di malam ini. Aktivitas keseharian saya adalah financial planner dan saya berdomisili di Kota Jombang. Dalam acara malam ini, saya akan memandu teman-teman semua selama 2 jam ke depan, menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman. Nah, sebelum kita memulai acara lebih lanjut, ada baiknya kita memulai dengan doa. Oke, saya panggil teman kami, Ibu Regina Anastasia. Oke, selamat malam teman-teman. Mari kita berdoa bersama. Doakan saya pimpin secara Nasrani. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kami dapat bersama-sama bergabung dalam Zoom komunitas SKRB ini. Kami percaya bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi merupakan rancangan-Mu yang terbaik buat kami. Malam ini kami akan belajar dari Bu Evelyn tentang mindset anak hebat mempersiapkan generasi sehat, kaya raya, dan bahagia. Limpahkanlah hikmat yang berasal dari Ilahi agar kami dapat menerima pembelajaran malam ini seperti gelas kosong yang siap diisi. Tuhan yang membimbing dan Tuhan yang mengarahkan sesi ini. Kami mohon limpahkanlah kelancaran setiap detail acara ini dan semua orang yang terlibat, peserta, dan juga kelancaran signal Zoom ini. Terima kasih Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Amin. Terima kasih Ibu Regina. Oke, saya mute dulu. Selaras damai jiwa, ada para mentor yang berada di sini, yaitu Coach Ari Sandistiono sebagai Peak Performance Coach, Julius Suharto di Team Building Coach, dan Roy Irawan, Health Nutrition Life Coach, serta Violison Marteo sebagai Productivity Management Coach. Nah, next. Untuk etika webinar, pastikan teman-teman mute mikrofon teman-teman selama acara berlangsung. Dan saya sangat menyarankan teman-teman untuk menyalakan kamera agar kita dapat lebih mengenal teman-teman dan membuat suasana menjadi lebih hidup. Jika ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk memberitahu saya. Kami akan merekam acara ini untuk kepentingan internal dan edukasi, dan peserta dilarang membuat rekaman dalam bentuk apapun. Next. Acara ini terselenggara atas dukungan dari PT Selaras Damai Jiwa yang menaungi Akademi Hipnoterapi Indonesia, Life Core Transformation, Sekolah Orang Tua, serta Indonesia Future Founders Camp. Akademi Hipnoterapi Indonesia atau AHI adalah lembaga sertifikasi pelatihan hipnoterapi 100 jam plus sejak tahun 2009 hingga sekarang dan telah meluluskan ratusan hipnoterapis profesional di Indonesia. AHI juga melayani klien yang ingin melakukan sesi hipnoterapi
untuk menyembuhkan berbagai masalah mental dan juga untuk meningkatkan kinerja individu maupun korporasi. Sekolah Orang Tua adalah lembaga pelatihan bagi siapapun yang mau menjadi orang tua yang efektif, dirindukan, disegani, dan dicintai oleh anak-anaknya. Indonesia Future Founders adalah camp yang melatih para remaja untuk memiliki dasar-dasar pebisnis berintegritas, beretika, berempati, serta berani mewujudkan mimpi besarnya. Lifecoretransformation.com adalah wadah yang bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenal dirinya dan tujuan hidupnya, sehingga dapat melejitkan prestasinya ke titik optimalnya melalui pelatihan Lifecore Transformation Workshop yang telah diadakan sejak tahun 2007 hingga sekarang dan telah melatih lebih dari 10.000 peserta. Nah, berikut adalah video cuplikan salah satu acara yang diadakan oleh Selaras Damai Jiwa, yaitu ICT Advance. Kita saksikan sama-sama, teman-teman. Wah, keren banget ya, teman-teman. Nah, ICT Advance akan diadakan kembali di tanggal 25 dan 26 Oktober 2025 di Bali ya, teman-teman ya. Kalau yang mau mendaftar nanti bisa lihat pengumuman di akhir acara dan akan ada link pendaftaran juga di WA Group SKRB. Sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi Selaras Damai Jiwa, maka komunitas SKRB memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, teruji, dan ilmiah. Next. Kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan core value dari komunitas SKRB ini. Core value kita adalah impact. Integrity, yang artinya berintegritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Mindfulness, yang artinya adalah memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh terhadap setiap tindakan. Purposeful, artinya mempunyai visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. Abundance, artinya mempunyai mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. Komitmen, yang artinya adalah berkomitmen tinggi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam hidup. Dan yang terakhir adalah teachable, artinya siap dibentuk dan punya mentalitas pembelajar. Saya mau undang teman-teman untuk menyebutkan bersama-sama dengan unmute mikrofon setelah saya menyebutkan core value SKRB. Yuk, semuanya unmute yuk.
Core value SKRB. Integrity, mindfulness, purposeful, abundant, commitment, stable. Yes, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, di kesempatan kali ini saya juga akan meminta salah satu pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa ini untuk membawakan salah satu core value dari komunitas SKRB. Marilah kita sambut bersama-sama Ibu Natalia Suciati, yaitu in-house legal di perusahaan jasa konstruksi yang akan membawakan core value komitmen. Selamat datang Ibu Natalia Suciati. Selamat malam, Mbak. Terima Selamat kasih malam kesediaannya untuk semuanya. hadir dan membawakan sebuah materi hari ini. Ngomong-ngomong, Terima kasih. apa saja pelatihan yang sudah Ibu Natalia ikuti di PT SDD ini? Kalau pelatihan yang saya pernah join, yang transformation, Mbak, Oh, dan ICT Core Transformation ya. apa yang paling berkesan? Ya, apa ya? Yang pasti kalau pelatihannya coach-coach yang ada di sini tuh yang pasti seru. Terus berkesan banget. Jadi kayaknya tuh nempel banget ya ke jiwa raga gitu. Gitu sih, Mbak. Wah, terima kasih ya. Sudah ikut menjadi bagian dari misi besar kami untuk membantu lebih banyak orang memiliki pola pikir yang lebih positif melalui hipnoterapi dan aplikasinya. Baiklah, silakan membawakan materi penting hari ini yang pastinya akan mencerahkan kami semua. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Malam ini saya perkenalkan, saya Natalia Suciati. Saya adalah in-house legal dari perusahaan jasa konstruksi yang berdomisili di Bekasi. Malam ini saya akan memberikan sharing mengenai komitmen. Komitmen adalah keadaan di mana seseorang menjalin hubungan terikatan pada suatu hal. Komitmen merupakan kunci kesuksesan sebuah hubungan. Komitmen sendiri dapat terjadi dalam berbagai bentuk hubungan, baik dalam hubungan sosial manusia, tidak hanya juga hubungan percintaan, komitmen juga dibutuhkan dalam pertemanan, keluarga, organisasi, hingga hubungan pekerjaan. Jadi komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang kemudian menjalin keterikatan dalam dirinya sendiri dan juga dengan orang lain. Next. Oke, mengapa sih value komitmen ini penting ya dalam komunitas kita ini? Karena memang value komitmen ini membentuk dasar hubungan, kepercayaan, dan tujuan bersama yang kuat. Sehingga core value yang tadi kita sudah bacakan bersama-sama itu merupakan bentuk dasar dari hubungan kita juga ya. Jadi artinya kita sudah punya dasar yang kuat nih untuk bersama-sama bergerak ke arah yang sama. Lalu memastikan juga bahwa anggota komunitas memiliki pemahaman yang sama tentang prinsip-prinsip yang penting yang pada gilirannya meningkatkan rasa persatuan, kerjasama, dan keterlibatan dalam mencapai tujuan bersama tadi. Next. Oke. Manfaat dari core value commitment adalah yang pertama adalah pencapaian tujuan. Seperti tadi saya sampaikan, kita pasti punya tujuan yang sama ya di dalam komunitas ini. Dengan adanya core value commitment, kita semua berharap bahwa tujuan itu dapat tercapai dengan arah yang on track gitu ya. Lalu kinerjanya pun lebih baik. Artinya orang-orang yang memiliki komitmen biasanya itu memiliki produktivitas yang tinggi dalam bekerja. Contoh misalkan orang-orang di dalam organisasi atau perusahaan dengan komitmen yang dimilikinya, dia bisa mencapai hasil pekerjaan yang tidak hanya sesuai dengan target-targetnya, tapi bekerja juga dengan lebih baik. Lalu memiliki hubungan yang lebih kuat satu sama lain. Kenapa lebih kuat? Karena memang dengan adanya komitmen, hubungan kita akan menjadi lebih baik ya. Secara interpersonal akan menjadi lebih baik dengan teman-teman kerja, dengan teman-teman di dalam komunitas juga. Lalu bagaimana sih jika core value komitmen ini tidak diaplikasikan? Wah, banyak banget ya hal-hal yang mungkin akan kita rasakan atau mungkin sudah kita rasakan, yaitu ada konflik dan ada kebingungan. Di sini kita akan bertemu dengan
banyak konflik yang mungkin kita juga bingung sebenarnya sumber permasalahannya dari mana sih. Nah, ternyata memang kalau kita tidak mengaplikasikan ke value commitment ini akan banyak konflik dan kebingungan dalam keseharian kita. Lalu kita juga kurang motivasi untuk apa namanya melakukan kegiatan-kegiatan kita dan perilaku tidak etis juga. Lalu budaya kerja yang buruk dan kesulitan dalam menentukan kesuksesan. Demikian untuk value commitment, intinya adalah marilah kita bersama-sama untuk mengembangkan value commitment di dalam komunitas kita dan tetap semangat ya untuk bergabung dengan SKRB. Salam sehat, kaya raya, dan bahagia. Terima kasih. Wah, berikan tepuk tangan dan say thank you di kolom chat untuk Ibu Natalia Suciati ya teman-teman. Terima kasih Bu Suciati yang telah mengingatkan kita semua tentang value penting yang akan sama-sama kita latih dan kembangkan dalam hidup kita sehari-hari. Baiklah teman-teman sekalian, sebagai sebuah komunitas positif, komunitas SKRB memiliki satu hal yang mau terus-menerus dilatih dan dikembangkan, yaitu mental kelimpahan. Dan salah satu caranya adalah berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalani proses perubahan diri. Saya akan meminta seseorang untuk membagikan sebuah hal yang penting untuk bahan pembelajaran kita malam ini. Beliau adalah Ibu Ayas Ayuning Tias, yaitu IR Coach, karyawan swasta, dan penulis. Marilah kita dengarkan bagaimana pengalaman belajarnya, apa proses perubahan yang dijalani, dan bagaimana hasilnya hari ini. Bantu saya memberikan emotikon yang meriah untuk Ibu Ayas Ayuning Tias. Mari silakan Ibu Ayas. Baik, terima kasih banyak Bu Ruri. Suara saya jelas terdengar ya, teman-teman? Jelas Ibu Ayas. Baik, semangat pagi, selamat malam semuanya. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing mengenai core value yang hari ini juga dibicarakan, yaitu komitmen. Bisa boleh tolong dibantu untuk next slide? Baik, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, komitmen itu kan merupakan tekad ya untuk tetap setia pada tujuan, nilai, dan tanggung jawab kita meskipun menghadapi tantangan. Kenapa komitmen itu penting? Karena ini dapat menumbuhkan kepercayaan dan integritas. Kemudian juga mendorong konsistensi dalam sebuah tindakan, serta menjadi dasar keberhasilan jangka panjang. Contohnya adalah komitmen yang saya lakukan pada diri saya sendiri, demi saya sendiri, yaitu saat saya harus mengurangi berat badan. Jadi, waktu itu berat badan saya di 80 kilo, kemudian saya mulai menderita hipertensi sebelum umur 40 tahun. Selain hipertensi, saya juga merasa nggak fit ya, jadi setiap habis makan kok lapar lagi. Ini kan indikasi ada sesuatu yang salah di badan saya. Setelah komunikasi dengan dokter, kemudian dicari akar masalahnya, ternyata itu penyebabnya simpel, kelebihan berat badan. Saya masuk ke obesitas 2, sehingga ada peradangan dalam pembuluh darah di kepala, itu yang membuat darah tinggi. Lama-kelamaan membuat darah tinggi, karena darah tinggi juga, jadi saya ada kesulitan insulinnya untuk bekerja. Jadi saya mengalami insulin resisten. Waktu itu disebutnya pradiabetes tahap 1. Nah, karena harus bukan harus ya, karena saya mau menjaga kesehatan, saya mau mengurangi 20 kilo. Bagaimana caranya? Salah satunya memang mengikuti sebuah komunitas hidup sehat ya, bernama Eating Reorder. Di sana saya belajar berbagai macam hal yang kemudian saya terapkan satu persatu. Jadi bukan hanya pola makan yang diperbaiki, tapi juga pola pikir. Hal ini itu yang membuat saya berkomitmen, karena saya itu mau hidup dengan berkualitas. Jadi saya bukan hanya mau hidup dengan usia yang panjang, tapi juga berkualitas. Sehingga saya nggak memberatkan anggota keluarga saya dengan penyakit-penyakit saya. Dari situ memang banyak tantangan.
saya harus kerja ke luar kota, kemudian kesulitan untuk mencari bahan makanan yang diberikan oleh eating reorder. Tapi dari sana saya belajar bahwa uh, sebuah komitmen itu bisa terjaga apabila kita memiliki niat yang kuat dan alasan yang tepat. Jadi alasan saya itu bukan hanya mau menurunkan berat badan, tapi saya mau hidup sehat berkualitas. Hal itu yang membuat komitmen saya terus terjaga sampai akhir. Dalam 5 bulan program Eating Reorder, saya turun 20 kilo. Itu yang sebelumnya dokter itu menetapkan minimal 12 bulan saya turun 20 kilo, tapi ternyata bisa saya capai dalam waktu 5 bulan. Kemudian saya general check up. Di general check up itu juga terlihat kalau tensi saya normal, kemudian insulin saya normal, insulin resistennya itu tidak ada, gula darah saya stabil di 85 sampai 90, kemudian berat badan sudah pasti berkurang ya 20 kilo, jadi yang tadinya 80 sekarang 60. Dari situ saya belajar bahwa sebuah komitmen, sebuah niat dan sebuah alasan yang tepat itu bisa berpadu agar kita bisa mencapai tujuan. Itu saja. Terima kasih banyak Ibu Ruri. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sharing saya malam ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayas untuk sharingnya. Terima kasih juga teman-teman ya ke Bu Ayas ya. Oke, sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan pembelajaran penting dari pembicara utama kita. Siapa yang siap dan bersemangat untuk belajar, silakan ketik "saya siap" di kolom chat ya teman-teman ya. Wow, thank you yang sudah merespon. Merinding nih semangat belajarnya. Oke, tema hari ini adalah mindset anak hebat, yaitu mempersiapkan generasi sehat, kaya raya, bahagia, yang akan dibawakan oleh Ibu Mia Aureliana Evelyn Fern MSc CHT, yang biasa dipanggil dengan Ibu Evelyn. Baiklah, selamat datang Ibu Evelyn. Halo, ya, selamat malam. Semangat pagi. Malam, Bu. Yuk, siapa teman-teman yang siap? Mari kita sambut pembicara kita hari ini, Ibu Evelyn. Silakan, Bu. Oke, thank you Coach Ruri. Halo teman-teman semua, selamat malam ya. Senang sekali hari ini saya dikasih kesempatan ya buat sharing berbagi di seminar SKRB. Pertama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Evelyn, saya backgroundnya sebagai seorang insurance leader. Saya juga sejak tahun 2016 itu pertama kalinya saya kenal dengan Coach Aris Andi. Ya awalnya saya mengikuti LCTW ya, lalu dilanjutkan dengan ngambil sertifikasi untuk ICT Basic, dilanjutkan ICT Advance, dan akhirnya tahun lalu 2024 saya ngambil sertifikasi untuk hipnoterapis ya di bawah naungan Akademi Hipnoterapi Indonesia, dibimbing langsung sama Coach Aris Sandi. Dan terakhir saya juga kemarin daftar untuk program ATM ya. Nah, jadi banyak sekali ya perubahan-perubahan yang saya rasakan dari ilmu-ilmu yang saya belajar dari Coach Aris ya. Saat ini saya sudah menikah ya. Saya punya 1 orang anak putri berusia 3 tahun. Nah, teman-teman, jadi saya tuh tergerak hatinya nih untuk berbagi sebuah topik ya, mindset anak sehat, anak hebat ya, mempersiapkan generasi yang SKRB ya, sehat, kaya raya dan bahagia. Karena saya percaya teman-teman bahwa sebenarnya itu masa depan anak itu bukan cuma ditentukan dari pendidikan di sekolah, pendidikan akademik saja teman-teman, tetapi juga ditentukan oleh bagaimana sih citra diri anak tersebut, bagaimana si anak ini memandang dirinya sendiri, apa yang dia percayai tentang dirinya, apa yang dia lihat tentang dirinya sendiri. Dan itu semuanya dimulai dari rumah, dari hubungan anak sama orang tuanya, dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, gitu, apa yang dia lihat dalam kehidupan sehari-hari dari mulai di dalam rumah.
gitu teman-teman ya. Boleh di next slide. Jadi, oh ini slide saya. Oke. Ya, boleh di next slide ya. Jadi hari ini saya akan sharing 3 hal. Yang pertama, 3 kata yang selalu ditanyakan oleh anak. Ya, yang kedua, bagaimana membuat anak kita semakin merasa dicintai, dan ketiga, bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari untuk mempersiapkan anak kita generasi berikutnya itu yang generasi SKRB ya teman-teman. Boleh di next slide. Nah, yang pertama teman-teman, 3 kata yang sering ditanyakan oleh anak. Coba teman-teman boleh refleksi ke dalam diri juga. Teman-teman juga sering bertanya hal ini nggak sih ke dalam diri sendiri? Apakah saya dicintai gitu? Pernah nggak nanya ke dalam diri sendiri, apakah saya dicintai oleh papa mama saya? Nah, inilah 3 kata yang sering dipertanyakan oleh anak, ya. Jadi, kadangkala seperti ini, kita ngelihat punya pengalaman nggak ya, kayak kita ngeliat ada anak tuh dia rewel, ya kan? Terus, tapi sebenarnya kita lihat, ini anak kenapa ya? Udah dikasih ini, kita udah memberikan segalanya, tapi kok dia sendiri juga merasa dia belum dicintai oleh papa mamanya, bahkan masih menanyakan sebenarnya papa mama sayang nggak sih sama saya, gitu. Tapi sebenarnya secara alamiah, anak-anak kita itu sebenarnya perilakunya itu baik, gitu ya. Tapi ternyata karena ada satu bagian dalam dirinya untuk memuaskan perasaannya tertentu, akhirnya dia melakukan berbagai perilaku. Ya, dan perilakunya itulah yang merupakan salah satu bentuk komunikasi dia kepada lingkungannya, gitu. Nah, pernah nggak kita ngeliat ada anak yang sebenarnya kalau kita lihat dia ini anak ini sudah mendapatkan kasih sayang yang cukup nih dari orang tuanya itu sayang banget sama anaknya. Tapi tetap aja anak itu juga bertanya sebenarnya saya ini dicintai apa enggak gitu. So ada kayak mismatch ya, ada kayak nggak sinkron gitu. Ketika orang tua merasa sudah mencintai anaknya, tapi anaknya malah masih merasa meragukan gitu. Sebenarnya saya dicintai apa enggak gitu. Nah, kok bisa sih? Kok bisa anak masih merasa saya ini nggak dicintai, padahal orang tua udah melakukan segalanya. So, ternyata ketika kita mencintai anak kita, itu tidak otomatis anak kita merasa dicintai. Ya, jadi kadang ada orang tua yang, oh saya udah melakukan segalanya, udah beliin mainan, udah tiap hari antar jemput sekolah, sudah setiap hari masak demi anak saya, gitu. Tapi kok anak saya masih merasa seperti itu, merasa masih nggak cukup gitu. Ya, jadi ternyata pesan yang kita mau sampaikan sebagai orang tua ke anak kita ternyata nggak nyampai gitu ya. Jadi gimana caranya? Kita perlu belajar bagaimana membuat anak kita itu bisa menerima benar pesannya kita. Nyampai yang apa yang kita maksudkan sebagai orang tua itu dia bisa terima gitu. Jadi itu tugas orang tua kita. Bukan sebagai tugas orang kita sebagai orang tua. Jadi bukan sekedar kita mencintai anak, tapi kita perlu memastikan nih yang kita pengen sampaikan ke anak itu cinta kasih yang kita kasih ke anak itu dia bisa terima kita menerima itu semua itu secara utuh gitu. Jadi bukan berarti kita dekat secara fisik sama anak, anak itu udah merasa dekat nih secara emosional. Kebutuhan emosionalnya itu udah terpenuhi gitu teman-teman ya. Oke, boleh dibantu next slide. Nah, bentuk komunikasinya kita sama anak itu ada 2 ya, secara verbal dan juga nonverbal. Oke. Nah, kalau kok kita berkomunikasi secara verbal, ya berupa kata-kata, berupa lisan ataupun secara tulisan, ya. Contoh kita ngomong nih, Mama sayang sama kamu loh, kamu anak yang hebat gitu. Itu kan secara lisan, ya. Nah, pentingnya kita berbicara secara verbal ya, itu verbal ya. Itu untuk membentuk keyakinan diri anak. Tapi ada satu lagi komunikasi yang nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu apa? Komunikasi yang menyampaikan pesan, jadi melalui bahasa tubuh. Misalnya contoh kita ngomong sama anak, Mama sayang sama kamu, tapi mimik mukanya itu mencerminkan mukanya marah gitu kan. Itu kan nggak sinkron ya. Nah, tatapan matanya, misalnya mama sayang sama kamu, tapi tatapan matanya itu menyeramkan gitu, anak sampai ketakutan gitu, seolah merasa terancam gitu ya, ekspresi wajahnya, nah itu nonverbal ya. Nah, contoh komunikasi nonverbal seperti ini juga ya. Misalnya pas anak lagi ngomong, lagi ngobrol sama kita, kita ada eye contact nggak sama anak? Nah, itu juga komunikasi yang nonverbal. Anak itu akan merasa, kok aku ngomong mama perhatiin apa enggak ya? Oke, ketika mamanya benar-benar perhatiin, dia merasa, oh dia didengarkan, dia diterima gitu. Tapi kalau anaknya lagi ngomong, mamanya lagi sambil ngurus yang lain gitu, dia merasa ya
ya kok nggak benar-benar stay 100% perhatian ke dia, ada sesuatu hal yang lebih penting daripada dia. Sehingga itu juga bisa dia akhirnya mempersepsikan hal yang lain. Oh, mungkin diriku tidak berharga, mama lebih mementingkan yang lain seperti itu ya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Nah, anak itu dia lebih sensitif pada sikap kita daripada kata-kata. So, ketika kita bilang, Mama tidak marah gitu, tapi wajahnya cemberut gitu kan, nadanya tinggi, ya anak akan merasa terintimidasi gitu ya. Jadi semua bentuk perilaku anak kita itu merupakan bentuk komunikasi si anak itu sama lingkungan. Seperti itu. Oke. Nah, bisa di next kan tuh. Nah, bagaimana kita bisa membuat anak kita itu makin merasa dicintai, ya kan? Ada istilah namanya tangki cinta, ya. Tangki cinta ini itulah yang membuat seorang manusia itu mendapatkan kebutuhan emosionalnya. Nah, tangki cinta ini dia punya sifat nih teman-teman, ya. Tangki cinta ini kita perlu isi, tapi tangki cinta ini dia punya sifatnya itu selalu perlu diisi gitu. Udah diisi dia bisa berkurang lagi, diisi dia bisa berkurang lagi gitu ya. Jadi tangki cinta ini perlu selalu diisi karena dia akan habis terpakai ya. Baik kita secara sengaja maupun nggak sengaja dia akan terus terpakai pada saat seseorang dia menjalin kontak dengan orang lain ataupun dia membicarakan tentang dirinya sendiri, itu tangki cintanya akan tergerus. Makanya dia perlu diisi terus. Nah, tangki cinta ini itu berisi energi ya. Energi tangki cinta ini yang dipakai untuk melindungi orang untuk memenuhi kebutuhan emosional dasarnya itu rasa aman, dia merasa diterima, dihargai, dicintai gitu. Jadi ibaratnya kalau kita itu punya kendaraan, tangki cinta itu ibaratnya itu bahan bakar dari kendaraan tersebut. Nah, kalau kendaraannya ada, bahan bakarnya nggak ada kan dia nggak bisa jalan, ya kan? Nah, jadi eh sebagai seorang manusia yang punya kebutuhan emosional dasar gitu ya, rasa aman, dicintai, dihargai, bisa mengendalikan diri dengan baik gitu. Maka tangki cinta ini perlu terus diisi supaya dia bisa terus punya energi untuk bergerak. Oke. Nah, sebagai seorang anak-anak gitu ya, yang berkewajiban untuk mengisi tangki cinta ini adalah orang tuanya, ya. Tapi ketika sudah dewasa, tangki cinta kita itu diisi oleh pasangannya kita, dan kita juga punya kewajiban mengisi tangki cinta pasangan kita gitu ya. Nah, kalau untuk orang yang masih single gimana? Tangki cintanya diisi oleh keluarganya, saudaranya, atau kerabat-kerabatnya, gitu. Nah, di dalam mengisi tangki cinta ini ada istilah yang namanya five love language atau 5 bahasa kasih ya. Ada kata-kata afirmasi atau word of affirmation, ada physical touch ya, sentuhan fisik, waktu yang berkualitas, pelayanan, pemberian hadiah gitu. Nah, anak-anak di bawah usia 5 tahun, dia butuh lima-limanya. Jadi semuanya perlu kita isi ya, kelima-limanya. Tapi nanti setelah 5 tahun ke atas, nanti akan ada bahasa cinta yang lebih dominan. Seperti itu. Nah, bahasa cintanya ini pun sebenarnya bisa berubah, ya. Jadi kalau orang yang kita bisa cek nih, kalau orang kondisi emosionalnya merasa dicintai, dihargai, diperhatiin, berarti itu tangki cintanya penuh, ya. Tapi kalau dia udah merasa banyak, merasa depresi lah, merasa diri nggak berharga lah, merasa nggak dihargai, nggak dicintai, berarti tangki cintanya udah berkurang, udah kosong. Kalau sampai kosongnya parah, makin makin banyak masalah dalam hidupnya, ya. Nah, boleh di next slide. Nah, ini ciri-cirinya teman-teman ya. Kalau orang yang tangki cintanya penuh, dia merasa bahagia. Dia menjalani hidup dengan happy. Ya, mau diajak kerjasama juga gampang gitu. Perilakunya baik-baik saja gitu ya. Terus dia juga bisa mengeluarkan potensi terbaik dalam dirinya. Jadi ya dia punya potensi apa, dia bisa keluarkan ya. Dia juga bisa memberikan cinta, bisa mengekspresikan cintanya. Dan dia punya keberanian untuk berkreasi. Jadi dan dia berani untuk punya impian, punya tujuan, berani bermimpi besar, berani menetapkan, oh saya mau ini, mau itu gitu. Dia punya keberanian untuk itu dan dia mampu menghadapi tantangan. Sebaliknya, boleh di next slide, Coach. Sebaliknya, kalau orang yang tangki cintanya kosong, ya, kalau orang tangki cinta kosong seperti ini, tidak mengerjakan tugas yang sudah disepakati,
Ya, intinya kalau dikasih tugas ini itu ya dia nggak ngerjakan ya. Terus sering melanggar aturan yang ada, udah dikasih tahu aturannya begini dia melanggar. Terus ngebully temannya ya, melakukan kekerasan ke temannya. Ataupun dia sampai kalau orang lihat kayak dia mencari ulah gitu loh. Ya, mencari gara-gara melakukan sesuatu hal ya supaya dirinya itu dimarahi. Nah, ketika dirinya dimarahi, ada bagian dirinya merasa terpuaskan. Mungkin ada bagian yang merasa, oh, dengan dia dimarahi, dia mendapatkan perhatian. Kayak gitu. Nah, kalau tangki cinta kosong ya, nggak berani bikin keputusan. Gitu. Nggak punya keberanian ngambil keputusan apapun gitu ya. Atau kalau sering lihat orang yang mudah tersinggung, mudah marah, jadi kebalikan ya, itu tangki cinta kosong. Kalau penuh kan dia mudah happy. Dan kalau mau dijabarkan, itu banyak sekali ciri-ciri orang yang tangki cintanya kosong itu dia bervibrasi di vibrasi yang rendah gitu ya. Sedih gitu ya, mudah tersinggung, mudah marah, ya pokoknya nggak enak lah gitu. Nah, ayo kita next lagi Bu. Nah, 5 bahasa kasih ini apa? 5 bahasa kasih ini eh ya tadi saya bilang ya, kita perlu ngisi ke dalam tangki cinta itu akan menjadi sumber energi tadi. Nah, yang pertama nih, teman-teman juga boleh cross-check ke dalam diri sendiri, bahasa kasih saya apa ya? Misalnya teman-teman punya anak 3. Oh, anak pertama saya bahasa kasihnya apa? Anak kedua apa? Anak ketiga apa? Bisa jadi beda. Ya, pertanyaannya nanti saya jawab ya. Saya lanjutin dulu ya. Oke. Nah, yang pertama nih, kata-kata pendukung. Oke. Nah, kata-kata ini itu sebagai ungkapan cinta yang tanpa syarat, ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk membuat si anak itu merasa dirinya aman, merasa dirinya dia dicintai apa adanya. Dia diterima bukan karena dia itu berprestasi, bukan karena dia ikut lomba dia dapat juara gitu. Tapi kata-kata pendukung ini kata-kata yang benar-benar penuh, ini ada beberapa ya, 4 ya. Kata-kata penuh kasih, penuh pujian, kata-kata pendorong, kata-kata bimbing. Ini untuk membuat dirinya anak itu merasa dirinya itu aman. Saya diterima seutuhnya kok gitu. Bukan karena saya ini menang lomba, bukan karena saya ini dan itu. Jadi seutuhnya diterima apa adanya. Ya. Contoh kita selalu bilang misalnya, oh mama sayang sama kamu, apapun yang kamu terjadi, kamu tetap anak kesayangan mama. Jadi ya bukan karena dia ini dan itu, kita menerima anak itu seutuhnya. Ya. Nah, dengan kita memberikan kata-kata pendukung, terutama kepada anak ya, yang punya bahasa cinta love language-nya memang kata-kata pendukung, dia akan merasa emosionalnya itu benar-benar merasa aman banget ya. Dan ini juga menanamkan keyakinan bahwa cinta orang tuanya itu nggak ada syarat ini dan itu. Nah, di sini kan ada 4 ya teman-teman ya. Kata-kata pendukung itu kata-kata penuh kasih, kata-kata pujian, pendorong untuk membesarkan hati anak dan kata-kata bimbingan. Masing-masing ini itu ada fungsinya ya. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang penuh kasih ke anak, maka anak akan merasa aman dan diterima. Oke? Nah, kalau kata-kata pujian beda lagi. Efeknya itu untuk meningkatkan rasa percaya dirinya anak. Jadi kalau anak yang kurang mendapatkan pujian ya rasa percaya dirinya kurang gitu ya. Jadi kata-kata pujian ini untuk meningkatkan rasa percaya diri. Ya, mama percaya, kita puji ya. Tapi pujinya juga nggak berlebihan ya. Itu juga ada ininya ya, ada aturannya lah gitu. Pujian yang terlalu berlebihan juga nggak baik ya. Jadi kalau pujian terlalu berlebihan membuat anak itu dia kalau dia menginginkan lebih dan lebih lagi gitu. Jadi bukan jadi kayak sesuatu terlalu spesial. Nah, terus ada lagi, nah kata pujian ini fungsinya untuk meningkatkan rasa percaya diri dan juga supaya si anak ini punya citra diri yang sehat. Jadi dia bisa memandang dirinya sendiri itu dengan citra diri yang baik. Nah, kalau kata-kata pendorong untuk membesarkan hati anak ini tujuannya supaya anak bisa punya semangat. Dia punya ketangguhan, dia punya motivasi dari dalam dirinya. Nah, yang terakhir kata-kata bimbingan itu tujuannya untuk kita bisa membimbing anak supaya dia punya karakter, dia punya value, dia punya nilai, dia punya kendali diri di dalam dirinya, gitu. Jadi 4 hal ini kita perlu tahu karena fungsinya itu beda-beda efeknya. Oke, boleh di next kan Bu? Nah, yang kedua ini adalah hadiah, ya, gift. Nah, dalam pemberian hadiah kita perlu mengajarkan ke anak kita bahwa kita perlu mengajarkan mereka menghargai setiap hadiah.
karena hadiahnya itu sebagai ungkapan cinta dari orang tua kepada anaknya. Nah, hadiahnya itu bukan dinilai dari ini harga barang yang mahal ataupun harga barang yang murah gitu. Jadi bukan dilihat dari nilainya ya. Bahkan misalnya kita ke taman gitu ya, anak itu dikasih setangkai bunga aja atau satu lembar daun gitu kan, ya itu bisa sebagai hadiah gitu. Jadi nggak mesti berupa barang-barang yang mewah gitu. Tapi dia menerima cinta tulus dari orang tuanya melalui hadiah ini ya. Nah, dalam pemberian hadiah teman-teman di sini ada hal-hal yang juga perlu kita hindari gitu ya. Jadi kita nggak boleh ngasih hadiah itu dengan motivasi dengan apa ya kayak oh kemarin saya sibuk banget nih di kantor, saya nggak punya waktu untuk nemeni anak saya. Jadi sebagai rasa bersalah saya menebus kesalahan itu saya kasih hadiah buat anak saya. Nah itu kalau seperti itu akhirnya malah merusak citra diri anak gitu ya. Boleh dilanjutkan lagi Bu? Yang ketiga itu adalah pelayanan atau act of service. Nah, kalau teman-teman yang punya bahasa cintanya, act of service ini mungkin lebih relate ya. Jadi, kalau anak yang punya bahasa cintanya itu adalah act of service, ya, pelayanan, ya, orang tua perlu melayani anaknya sebagai ungkapan rasa cinta. Ya, kadang-kadang orang tua berpikir kalau dilayani terus kan dia jadi nggak mandiri gitu ya. Nah, kita juga perlu memperhatikan ya. Nah, jadi di sini dalam bahasa kasih pelayanan ini kita melayani anak kita sampai dengan dia mampu gitu. Dan akhirnya dengan setelah dia mampu, dia bisa melayani dirinya sendiri. Dan dia juga bisa melayani orang lain. Sehingga ketika dia mampu melayani dirinya sendiri, dia juga bisa mengungkapkan cinta dengan melayani orang lain. Jadi dia bisa mengungkapkan bahasa kasihnya dengan membantu orang lain. Itu adalah bentuk kasihnya dia ke orang lain. Nah, kapan sih momen yang paling oke banget, yang terbaik banget untuk kita memberikan bahasa kasih cinta berupa layanan ini, yaitu pada saat anak benar-benar di dalam kesulitan. Ketika anak benar-benar dalam posisi kesulitan, kita jangan membiarkan anak itu berjuang sendiri gitu. Contoh ya, misalnya contoh anak dia sedang main. Terus mainannya let's say rusak atau misalnya dia lagi main bola terus bolanya nyangkut di mana kayak gitu dia perlu ngambil gitu. Ya, dia berusaha gitu. Let's say memperbaiki mainannya tapi dia tidak berhasil gitu. Jadi dia kayak merasa sedih, ini kenapa rusak ya gitu ya. Nah, sebagai orang tua kita bisa bantuin itu benar-benar si anak akan merasakan cinta yang begitu luar biasa dari orang tuanya ya, terutama kalau memang bahasa cintanya itu adalah layanan. Jadi dia akan menganggap orang tuanya itu benar-benar superhero banget buat hidupnya dia gitu. Ketika dia dalam sulit banget, ini mainannya rusak, bagi anak itu kan mainannya rusak, apalagi mainannya mainan kesukaannya dia gitu ya, itu sesuatu hal yang big banget gitu ya. Dan kita bisa berada di momen itu pada saat dia membutuhkan, jadi anak itu akan benar-benar kayak ingat, wah ini benar-benar dia merasakan papa mamanya tuh sayang banget sama dia. Oke, boleh next lagi. Nah, yang keempat itu sentuhan fisik ya, atau physical touch ya. Physical touch ini contohnya ya pelukan, ciuman, ya digendong, ya itu adalah bentuk-bentuk dari physical touch. Nah, bukan cuma itu ya, ngelus rambut gitu ya, tos di tangan, ya. Nah, banyak sekali eh, anak-anak ya, teman-teman mungkin boleh cross check ke dalam diri sendiri gitu ya. Masa kecilnya sering dapat sentuhan fisik nggak dari orang tua? Gitu. Mendapatkan pelukan yang cukup nggak dari orang tua? Gitu. Banyak sekali anak-anak yang tidak mendapatkan sentuhan fisik yang cukup gitu. Ada sebuah penelitian mengatakan bahwa saya lupa ya, jadi dia ada angkanya. Anak itu satu hari tuh butuh dipeluk tuh berapa kali? Kalau dia dipeluk berapa kali, dia akan merasakan apa gitu. Semakin banyak pelukannya akan jadi semakin baik gitu. Dia semakin bisa mengekspresikan, dia bisa eh, apa ya? Performance-nya itu bisa maksimal gitu. Nah, eh, kadangkala juga orang berpikir kalau anak cowok dipeluk rasanya gimana, nanti dia jadi lembek gitu ya, jadi lemah gitu. Itu enggak ya. Enggak seperti itu. Baik anak perempuan, anak laki-laki, mereka semuanya butuh physical touch. Mereka butuh sentuhan fisik ya. Itu untuk mengusik tangki cinta tadi itu ya.
Nah, cuman perlu kita perhatikan ya, kalau anak-anak sudah berusia lebih dari 12 tahun, sentuhan fisik ini jangan dilakukan di depan umum. Jadi kalau misalnya anaknya laki-laki, ya jangan pelukin anaknya di depan umum di sekolah. Malah kalau udah usianya di atas 12 tahun, malah itu bisa jadi diolok-olokin sama temennya gitu. Dan akhirnya dia bisa punya satu persepsi lagi gitu kan. Bisa jadi persepsinya salah lagi gitu ya. Akhirnya merusak citra dirinya, merasa dipermalukan di depan teman atau apapun ya. Nah, eh, anak ya, terutama cowok ya, karena kebanyakan orang merasa wah anak cowok dipeluk nanti begini begitu. Justru anak laki-laki yang jarang mendapatkan pelukan dari orang tuanya, dia lebih berpotensi menjadi kasar setelah dia dewasa, gitu ya. Punya sifat yang kasar, yang kasar gitu. Eh, Baik secara dia verbal gitu ya, atau secara fisik gitu. Nah, kalau anak perempuan yang dia tidak mendapatkan sentuhan fisik yang cukup juga dari orang tuanya, ya, terutama dari papanya, gitu ya, maka dia punya sebuah kecenderungan untuk mendapatkan eh, bahasa kasihnya ini, ya, terutama kalau memang bahasa kasih utama ini dia akan mendapatkannya tuh dari lawan jenis, ya, dari laki-laki, dan dimana kita kan tidak tahu ketika dia berinteraksi dengan lawan jenisnya itu even misalnya dia nggak punya apa ya standar lah yang memenuhi kriteria dia sebagai pasangan, tetapi karena dia bisa memenuhi bahasa kasihnya, si anak ini akan cenderung ini apa berpihak ke lawan jenis ini gitu loh. Jadi di sanalah banyak sekali muncul namanya, oh akhirnya ditipu lah, inilah itulah kayak gitu, karena dia merasa tangki cinta kosong dan ada orang yang bisa mengisi gitu. Oke, boleh next lagi Bu. Yang terakhir itu adalah waktu berkualitas. Nah, kalau teman-teman punya anak yang bahasa kasihnya itu waktu berkualitas ya, kalau yang tadi kan ngasih hadiah sebentar doang kan. Nah, kalau waktu berkualitas kan perlu spare time buat anak, terutama buat orang tua yang bekerja, ya. Jadi, kalau memang bahasa kasih anak itu adalah waktu yang berkualitas, ya kita memang perlu ngelok jadwalnya kita sih. Ya, ngelok jadwal kita, ya kita atur lah ya. Kita atur jadwal kita supaya kita bisa memberikan waktu. Nah, waktu di sini waktu yang berkualitas. Jadi ketika bersama dengan anak, kita nggak sambil main HP, tidak sambil ngurus kerjaan, tidak sambil nonton, bukan cuma sekedar kita dekat secara fisik meluangkan waktu berdua, tapi perhatian kita terpecah, ya. Jadi di waktu berkualitas di sini perlu diperhatikan adalah memberikan perhatian yang tidak terpecah saat berinteraksi. Jadi nggak sambil ngerjain yang lain, gitu, nggak sambil multitasking, ya. Nah, aktivitas-aktivitas untuk waktu berkualitas itu contohnya seperti ini teman-teman ya, pada saat percakapan yang berkualitas, berbagi pikiran, perasaan dengan anak. Misalnya contoh anaknya cerita, Mama tahu nggak, tadi pagi aku tuh marah loh, tadi di sekolah temanku seperti ini. Jadi dia lagi bercerita tentang perasaannya dia sedang berbagi tentang apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Nah, itu adalah momen-momen yang benar-benar high quality banget. Dari situ jangan sampai kita pecah fokusnya. Eh, Kayak apa ya, kayak oh ya sekedar mendengarkan aja, tapi tidak benar-benar mendengarkan dengan mindful. Nah, si anak bisa jadi mensalah persepsikan lagi gitu loh. Kok ceritaku nggak penting ya di depan papa mama gitu. Mereka juga sambil kerja, sambil ngerjain yang lain. Nah, yang kedua itu adalah bercerita, ya ngobrol, atau baca cerita sebelum tidur. Nah, ini akan membuat anak itu bonding banget. Jadi punya ikatan emosi itu dekat banget. Dan ini juga momen-momen yang saya sering pakai itu buat memasukkan value-value ke dalam diri anak gitu ya. Apalagi baca cerita yang dia suka, karakter-karakter yang dia suka itu dia langsung tersugesti itu ya. Jadi kalau mau install apapun kita bisa masukin value-value yang baik di momen-momen seperti ini, apalagi pas lagi jam ngantuk-ngantuknya ya. Nah, yang berikutnya itu adalah kegiatan berdua ya, seperti makan bersama itu waktu-waktu yang berkualitas, dan masih banyak ya kegiatan-kegiatan lainnya. Boleh di next-kan lagi, Bu. Nah, ini yang poin ketiga yang saya mau sharing ke teman-teman malam ini ya, adalah penerapan sehari-hari dalam mempersiapkan generasi yang SKRB. Oke, boleh next, Bu. Nah, pertama nih, sehat. Oke, sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental, ya. Jadi ada dua poin yang kita perlu perhatikan.
ya. Sehat secara fisik, kita perlu perhatikan makanan gizi yang seimbang pada anak, ya. Terus kita juga perlu menjadwalkan aktivitas-aktivitas fisik ya, seperti bermain di luar, jalan pagi, olahraga. Jadi anak punya aktivitas secara fisik. Jadi nggak cuma main gadget gitu ya. Screen time-nya mesti kita kurangi ya. Nah, bahkan sebenarnya kalau menurut dokter, anak di bawah usia 5 tahun itu tidak boleh ada nama screen time sama sekali. Ini dokter spesialis anak yang kasih tahu saya gitu pada saat saya bawa anak saya imunisasi ya. Terus anak juga perlu punya waktu tidur yang cukup dan berkualitas. Nah, pada saat dia punya waktu tidur yang cukup dan berkualitas, disitulah secara fisik dan mentalnya juga berpengaruh. Karena fisik dan mental itu saling berkaitan, sangat relate ya. Nah, berhubungan dengan sehat secara mental. Anak itu perlu kita ajarin untuk dia mengenali ya dan mengekspresikan emosinya secara sehat. Jadi kita perlu ngajari dia tentang emosi-emosi perasaan. Ya, emosi itu bukan cuma marah ya, emosi itu memang bentuk-bentuk perasaan. Ketika dia merasa sedih, ketika dia merasa kecewa, ketika dia merasa senang, dia merasa terharu, dia merasa happy gitu. Kita perlu mengajarin dia tentang perasaan-perasaan ini. Nah, terus ketika dia merasa sedih, bagaimana dia mengekspresikannya, seperti itu. Jadi kita perlu mengajarkan anak secara bertahap, gitu. Boleh next lagi, Bu? Nah, yang kedua itu adalah kaya raya. Kan kita SKRB ya, sehat, kaya raya, bahagia. Nah, kaya raya, kita perlu mengenalkan konsep uang kepada anak sejak usia dini, ya. Saya nggak ingat persis ya, dulu saya mengenal tentang uang usia berapa, tapi seingat saya waktu SD sih udah ngerti ya, udah ngerti dikit-dikit ya. Tapi semenjak saya ikut kelas belajar parenting sama Coach Aris ya, Coach Aris cerita bahwa anaknya dari usia 2 tahun aja sudah bisa budgeting. Wah, saya surprise gitu. Oh, masa sih gitu. Awalnya saya nggak percaya gitu. Ya udah daripada saya meragukan, mending saya praktek gitu kan. Ya saya praktekin ke anak saya. Nanti ada foto-fotonya ya. Jadi kita perlu mengenalkan konsep uang ke anak. Menabung, menggunakan uang, membelanjakannya, berbagi gitu ya. Budgetingnya seperti apa. Jadi ini teman-teman boleh lakukan di rumah gitu ya. Jadi siapin 4 toples bening ya, terus dikasih label ya. Ada RKF, RTI, RBS, RSS. Nah, ini apa nanti saya jelasin ya. Belum, belum. Eh, nanti dulu. Oke. Nah, terus kita perlu melibatkan anak dalam belanja sesuai dengan budget supaya kita bisa ngajarin anak gitu. Nah, kadang-kadang sebagai orang tua kadang berpikir anak umur segitu mana ngerti sih gitu ya. Kita nggak usah berpikir seperti itu gitu. Jadi kita hanya mengajarkan saja karena anak itu dia belajar. Oke, misalnya anak saja aja ngomongnya belum lancar gitu kan. Nah, dia kan bisa belajar dari mendengar, ya kan dia bisa belajar dari melihat gitu ya. Terus kita perlu menanamkan mindset dalam diri anak itu adalah mindset yang berkelimpahan ya. Banyak banget ya klien-klien terapi ya yang saya terapi itu mereka punya trauma di keuangan gitu ya. Orang tua mengatakan nggak ada uang, cari uang itu susah dan lain sebagainya gitu. Sehingga itu membuat dari kecil udah mendengarkan hal-hal seperti itu sampai dewasa sehingga setelah dewasa ya menanamkan mindset abundance itu ya butuh effort lagi gitu ya. Oke, boleh di next kan Bu? Nah, ini contoh ya. Jadi saya mulai praktekkan ya ke anak saya ya sesuai yang diajarkan sama Coach Aris ya. Jadi di usia anak saya 17 bulan itu saya udah bikin ya. Nah, awalnya saya berpikir anak mana ngerti sih RKF, dia aja belum bisa baca gitu, ngomong aja belum lancar gitu kan. Itu tidak penting teman-teman karena yang kita mau ajarkan itu adalah kebiasaannya. Mau dia ngerti tulisannya nggak itu nanti nggak masalah itu kan by the time dia akan ngerti. Jadi yang pertama itu adalah rekening kebebasan finansial itu supaya kita bisa mengajarkan anak untuk investasi. Jadi kita akan mengajarkan anak bagaimana kita tuh bisa loh bikin uang bekerja untuk mendapatkan uang lagi. Gitu. Jadi kita tidak perlu bekerja terus untuk mendapatkan uang, uang bisa bekerja mendapatkan uang lagi. Ya. Terus ada RTI, ya, ada rekening tabungan impian. Ini supaya ini untuk sesuatu hal yang luxury. Jadi ketika anak misalnya dia beli mainan, let's say boneka Barbie gitu, yang biasa harganya berapa, tapi dia pengennya yang harganya 10 kali lipat gitu. Boleh nggak? Boleh. Boleh, dia boleh punya impian seperti itu. Ya. Nah, tapi udah ada budgetnya. Dan ketika uangnya belum cukup ya dia perlu sabar untuk menunggu.
ya. Nah, ini juga supaya si anak itu punya sebuah apa ya, kebiasaan, oh kok ini ternyata belum capai, dia perlu sabar dulu gitu. Banyak sekali orang dewasa yang dia punya sebuah impian pengen jalan-jalan ke sana ke sini, belum ada, pakai pay later gitu ya, pakai kartu kredit gitu. Nah, nextnya adalah RBS. RBS adalah rekening bermain dan senang-senang, ya. Itu juga ada budgetnya. Nah, ini tujuannya supaya anak itu dia punya otoritas juga. Aku pengen beli mainan ini gitu ya. Misalnya kita beliin dia mainan boneka udah ada, dia pengen beli lagi, boleh nggak? Boleh. Oke, supaya dia juga punya otoritas, ya. Boleh selama budgetnya masih ada. Oke, jadi kita nggak usah, jadi kita juga kasih dia sebuah otoritas untuk membuat keputusan, ya. Tapi kan sudah dibudgeting. Nah, berikutnya ada RSS, rekening sumbangan sosial. Jadi dengan kita punya 4 toples ini, nah toples anak itu kan belum ngerti. Jadi saya kasih warna tuh merah, kuning, hijau, biru gitu. Jadi dia ngelihatnya dari warna ini, warna ini, warna ini, warna ini. Dia mengenali warna. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lakukan ini, kalau saya sih seminggu sekali ya. Ini terserah teman-teman. Yang penting lakukan secara rutin. Kalau saya 1 minggu sekali, setiap hari Minggu. Jumlah nominalnya juga teman-teman sesuaikan ya. Kalau saya 100.000, jadi dibagi RKF 30%, 30.000, RTI 30.000, RBS-nya 20.000, RSS-nya 20.000. Jadi total 100.000 setiap hari Minggu gitu. Nah, nanti anak yang masukin. Nah, awal saya praktek ini, anak emang ngerti gitu masukin gitu kan, baru umur segitu. Ya saya praktek aja. Bisa kok kita arahin. Dia belum bisa masukin, kita ambil tangannya, dia masukin. Nanti lama-lama dia akan terlatih. Nah, sambil itu juga udah selesai semuanya, ya. Kenapa pakai toplesnya itu bening ya? Supaya anak bisa ngelihat, wah uangnya itu makin hari makin banyak, makin banyak, makin banyak. Nah, itu juga jadi sebuah mindset dalam dirinya dia punya mental berkelimpahan. Makin hari uang saya makin banyak, makin banyak. Gitu. Nah, kita boleh tambahin afirmasi. Saya adalah orang kaya raya. Ya, uang saya semakin hari semakin banyak. Saya bisa mengelola keuangan dengan bijaksana. Hidup saya berkelimpahan. Tapi anak saya belum bisa ngomong. Ya, nggak apa-apa. Sebagai orang tua, kita yang afirmasiin buat dia dengerin gitu, ya kan? Nanti lama-lama juga dia hafal, ya. Lama-lama ketika dia bisa bicara, ya, bisa ngomong ya kita ini ya, coba ikutin ngomong saya gitu ya. Saya adalah orang kaya raya. Nah, dia bisa ngikutin kayak gitu, teman-teman. Ya. Oke, boleh di next-kan lagi, Bu. Nah, berikutnya nih bahagia, ya. Berikutnya adalah bahagia, ya. Salah satunya itu adalah dengan mengisi tangki cinta, ya. Isi tangki cinta tadi dengan 5 bahasa cinta, ya. Untuk anak di bawah usia 5 tahun semuanya perlu kita isi. Nah, nanti setelah dewasa biasanya ada yang lebih dominan, ya. Terus dengarkan dengan penuh perhatian saat anak kita bicara, ya. Perhatian yang penuh, tidak terdistrak gitu ya. Dan puji usahanya anak, ya. Bukan puji di hasilnya, tapi puji di usahanya gitu. Misalnya dia ikut sebuah kompetisi dan dia menang gitu kan. Bukan kita, oh kamu keren ya dapat rankingnya 1 gitu. Tapi kita bisa puji, wah kamu keren ya, usaha kamu itu akhirnya membuahkan hasil. Kamu berusaha latihan segala macam, ya papa mama salut dong dengan usahanya kamu gitu ya. So, ketika suatu hari dia ikut kompetisi dan akhirnya dia itu kalah, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita puji dia bukan dari sisi hasilnya. Kalau kita puji terus dari sisi hasilnya, ketika dia gagal, akhirnya dia kecewa gitu. Oh, papa mama bilangnya aku hebat karena dapat ranking 1. Ketika dia nggak ranking 1, aku udah nggak hebat. Kayak gitu ya. Jadi kita puji usahanya dia. Oke, atau walau misalnya dia ikut sebuah kompetisi dan dia gagal gitu kan, ya kita bisa puji cara kamu menghadapi ini tuh keren, ya, gitu. Jadi kita puji keusahanya anak kita, ya. Terus tunjukin kasih sayangnya kita secara konsisten dan biarkan anak itu merasa dia diterima apa adanya tanpa syarat apapun. Jadi ya unconditional love gitu ya. Nggak ada syarat apapun, unconditional. Oke, boleh next-kan lagi, Bu. Nah, ini kita di SKRB kan Kosari selalu ngajarin kita tentang aktivitas bintang 5 ya, teman-teman ya. Nah, saya pun praktekkan ke anak saya, ya. Nah, kalau orang tanya, emang benar dia bisa meditasi gitu ya? Ya, kita memperkenalkan meditasi sesuai dengan umurnya anak, ya. Mungkin dari awal contoh di situ ada umur 1,5 tahun, ya. Sebenarnya meditasi itu kan nggak mesti posisi duduk gitu ya, bisa meditasi berjalan, berdiri gitu ya, berbaring, duduk gitu. Ya cuman yang simpelnya yang saya ngajarin anak itu kalau meditasi ya duduk ya. Nah, contoh nih umur 1,5 tahun, udah bisa meditasi belum sih? Memperkenalkan dulu, oh coba duduk meditasi, duduknya seperti ini gitu, ya kan?
Ya, step satu dulu aja gitu, dilatih step by step. Nah, habis itu suami saya sering meditasi gitu ya. Dia lihat papanya meditasi, dia mau ikutan, saya fotoin di foto kedua. Ya. Nah, habis itu baru masuk lagi tuh, usianya bertambah. Oke, sekarang kamu posisinya duduk ya. Sekarang tutup matanya gitu. Udah tutup matanya, oh udah, habis itu dia buka mata lagi tuh. Ya kan? Karena bagi dia kan main-main. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi bertahap. Oh, setelah itu oke, sekarang duduk ya. Sekarang matanya tutup. Nah, sekarang tarik nafas ya lewat hidung. Nah, habis itu buang nafas lewat hidung. Udah sekali doang, habis itu dia udah nggak mau lagi. Ya nggak apa-apa. Besok diulangin lagi ya sampai oh bisa tarik nafas, buang nafas, fokus ke nafasnya ya, perhatiin nafasnya, tarik nafas, buang nafas, terus lagi tarik nafas, buang nafas, nah, seperti itu, oke? Nah akhirnya dia bisa meditasi gitu ya, tapi tetap aja nggak lama kan namanya juga masih anak-anak ya. Nah dengan kita sering melatih anak kita untuk meditasi ya itu sangat membantu banget buat anak. Yang pertama manfaatnya kita bisa bantu anak kita bisa mengelola emosinya. Ya, yang kedua kita bisa bantu anak kita dengan dia meditasi, dia meningkatkan fokus sama konsentrasinya. Oke, terus bisa meningkatkan ketenangan batinnya dia dan mengurangi tantrumnya, mengurangi rasa gelisahnya, mengurangi dia mudah marahnya gitu ya. Dengan dia meditasi itu sangat-sangat membantu. Oke, boleh dibantu next lagi, Coach? Nah, yang kedua olahraga, ya aktivitas bintang 5 ya. Olahraga ya, nggak mesti olahraga yang berat-berat ya. Olahraga ringan-ringan, senam ya. Jalan pagi sambil jemur matahari itu dia sambil bawa mainannya dia tuh mau main bubble. Sambil jemur matahari sambil jalan pagi. Ya, ini dia ada senam energi nanti teman-teman boleh lihat ya. Jadi kita udah memperkenalkan anak olahraga sejak usia dini ya, supaya dia punya kesegaran secara fisik dan punya daya tahan tubuh yang kuat sekaligus juga membantu si anak ini punya eh, perkembangan motorik kasar sama koordinasi dalam tubuhnya itu menjadi baik gitu. Ya seperti itu ya. Boleh di next kan lagi? Nah, baca buku. Ini saya ketemunya foto yang ini ya. Saya setiap malam bacain buku cerita buat anak saya. Cuman kan udah matiin lampu jadi gelap, udah nggak fotoin. Nah, ini di rumah saya kan banyak buku, jadi dia sering ngambil buku-buku saya. Ya, baca buku cerita anak. Tipsnya gimana supaya anak saya suka baca buku? Sering-seringlah baca buku di depan anak. Kalau bisa dia bangun tidur dia udah lihat orang tuanya lagi baca buku, gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman pengen anaknya seperti apa, kasih contoh. Ya, itu hal yang paling mudah. Mau dia rajin meditasi, ya udah sering meditasi depannya dia. Pengen dia sering suka baca buku, ya sering baca-baca buku di depannya dia, gitu ya. Nah, dengan bacain buku cerita, kan dia belum bisa baca, masih umur segitu ya, kita yang bacain, ya. Itu supaya anak itu meningkat minat dia untuk membaca, dan itu akan dia berguna banget sampai dia dewasa. Terus kita bisa melatih kemampuan dia berbicara, dia berbahasa. Kalau anak yang sering dibacain cerita, lama-lama dia jadi punya skill storytellingnya bagus, ya. Berikutnya bisa meningkatkan perkembangan otak, daya pikirnya, dan bondingnya kita sama anak jadi kuat. Karena kita, apalagi kita baca buku cerita, ceritanya yang dia suka, karakter kesukaannya dia. Nah, pada saat kita baca buku cerita itulah kita bisa berikutnya tuh mengembangkan empati pada anak. Misalnya cerita tentang hewan ini sama hewan ini. Hewan yang ini tuh kesulitan, dia minta bantuan, terus yang hewan ini bantuin gitu. Ya, terus dengan melatih anak untuk membaca itu juga meningkatkan fokusnya anak gitu. Misalnya kita cerita nih, cerita dia lagi main di misalnya di taman gitu. Di sana itu ada ayunan. Nah, dia kan ada ayunan udah habis itu kita cerita yang lain gitu kan. Nah, dia bisa lihat, kok cerita ini tadi kan cerita ini ya gitu. Jadi eh, bisa meningkatkan fokusnya si anak juga ya. Terus kita bisa mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Ini cara yang benar-benar yang paling mudah, paling menyenangkan mengajarkan anak adalah bacain cerita buat anak. Intinya mau ngajarin anak apa, dia bacain dia cerita dan masukin value-value yang kita pengen masukin, yang kita pengen ajarkan ke anak. Oke. Boleh next lagi, Bu. Nah, berikutnya adalah bersyukur, visualisasi dan afirmasi gitu ya. Emangnya anak bisa ya kita ajarin gini ya? Bisa. Ya nanti teman-teman bisa lihat videonya ya. Nah, dengan kita ngajarin anak bersyukur, terutama biasanya kalau saya lakukan pagi hari, ketika dia bangun pagi gitu kan, saya udah kasih tahu dia. Hal pertama yang kita lakukan ketika kita bangun pagi apa? Bersyukur gitu. Jadi kita kasih contoh buat anak. Misalnya contoh, kita kasih contoh diri kita dulu. Hari ini Mama bersyukur karena hari ini Mama bangun dengan badan yang segar dan sehat, misalnya. Oke, kalau kamu bersyukurnya apa hari ini? Nah, dia belum bisa ngomong, belum ngerti bersyukur itu apa kan? Kita yang ngelit mereka dulu. Oke, hari ini nama anak saya Meta ya. Contoh, hari ini Meta bersyukur karena bisa minum susu.
Udah. Nanti besok ngulang lagi. Hari ini mama bangun pagi bersyukur karena bisa ketemu kamu gitu. Oke. Kalau kamu bersyukur apa? Nah, hari ini kamu bersyukur karena bisa ketemu papa mama. Hari ini bersyukur karena bisa punya mainan. Hari ini bersyukur karena punya pakaian yang bagus, apapun itu. Jadi kita mengajarkan anak bersyukur dari hal-hal yang kecil. Itu untuk melatih dirinya jadi lebih positif dari kecil, ya. Nah, kalau teman-teman bingung ya mau masukin apa ya, nah, bikin skripnya. Sekarang gampang ada ChatGPT, ya kan? Nah, bikin skripnya dulu. Teman-teman pengen tanamkan nilai-nilai apa di dalam diri anak, mau dia bersyukur anak apa, kita bacain ulang-ulang aja setiap hari. Gitu. Nanti lama-lama terinstal sendiri, lama-lama dia juga hafal, ya. Nah, ucapin afirmasi untuk anak agar anak bisa diikutin. Nah, kalau dia belum bisa ngomong ya kita bacain, dia dengerin. Kalau dia udah bisa bicara ya kita ajarin dia ngomong, saya sehat atau saya berkelimpahan, saya percaya diri atau apapun ya. Nah, visualisasi emang bisa gitu, ngajarin anak bisa visualisasi bisa banget teman-teman ya. Kita ngajarin anak kita visualisasi itu juga sangat penting karena dengan kita ngajarin anak kita visualisasi itu bisa membangun keyakinan dirinya dia jadi punya motivasi dari usia dini dia udah punya motivasi dan itu juga bikin anak tuh punya impian ya memikirkan membayangkan impiannya tercapai dan itu merangsang otak sebelah kanannya dia karena visualisasi itu kan berhubungan dengan kreativitas gitu. Selain kreativitas juga intuisi sih. Kita memperkuat intuisinya anak. Oke, boleh next lagi, Coach. Oke. Sebelum lanjutin ke sini nih, boleh kasih contoh dulu video-videonya, Coach. Nah, ini contoh saya ngelatih anak saya untuk bersyukur dari pagi hari. Oke, boleh diputar. Selamat pagi, Meta. Selamat pagi, Mama. Hari ini Meta bersyukur apa? Bersyukur saya ketemu Papa dan Mama. Bersyukur ketemu papa mama ya? Mama hari ini juga bisa bersyukur. Bersyukur bisa bertemu dengan Meta. Papa mama sayang sama Meta. Kalau Meta? Dan Mama. Dan Papa juga. Thank you sayang. Sama-sama, Mama. Oke, kedengaran ya? Halo, selamat pagi Meta. Nah, ini tunggu. Ini Ini apa ini mainan? Nah, yang kedua ini adalah video. Tadi kan ada literasi keuangan kan. Jadi ketika dia belanja, dia pengen beli mainan, berarti pakai uang dari RBS, rekening bermain senang-senang. Oke. Next. Oke, boleh diplay. Ini apa ini mainan bukan? Iya. Kalau beli mainan pakai rekening apa? R? Bukan RKB, RBS. Rekening bermain. Iya, kalau beli mainan pakai RBS, rekening bermain dan senang-senang. Warnanya apa? Toplesnya green ya. Oke, jadi rekening bermain senang-senang tadi kan warnanya hijau ya, warnanya green. Jadi dia hafalnya warna-warnanya. Oke, boleh next lagi. Ini olahraga, senam energi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Yuk. satu lagi nih. Ini senam energi kalau teman-teman tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Hore! 1. Nah, boleh kembali ke slide lagi. Nah, jadi teman-teman udah lihat ya yang terakhir tadi tuh senam energi. Kalau teman-teman udah pernah ikut SCT Advance, itu ada satu gerakan seperti itu. Itu kalau dilakukan dari kecil ya, dari anak-anak itu bagus sekali. Gitu, banyak sekali manfaatnya. Teman-teman boleh searching informasi itu. Nah, jadi anak itu bukan belajar dari cuman kata-kata kita sebagai orang tuanya, tetapi anak juga belajar dari cara kita hidup setiap harinya. Jadi dia belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Ya, so kita sebagai orang tua kita perlu kasih contoh. Kalau kita pengen punya anak yang sehat, kaya raya, bahagia, kita juga menjadi role model mereka ya, supaya punya kehidupan yang sehat, kaya raya, dan bahagia. Gitu teman-teman ya. Oke, boleh di next-kan lagi. Nah, dengan kita lakukan ya hal-hal seperti tadi yang sehat, kaya raya, bahagia, kita ajarkan anak kita juga melakukan aktivitas bintang 5, maka anak kita bisa tumbuh dengan citra diri yang baik
Dan dengan kita bisa membuat anak kita punya citra diri yang baik, itulah warisan yang sangat berharga kita sebagai orang tua buat anak kita. Dan akhirnya anak kita pun karena dia punya citra diri yang baik, dia berani untuk bermimpi besar. Gitu teman-teman. Ya, sekian dari saya. Selamat berlatih. Thank you. Wow. Yuk, berikan respon, tepuk tangan, dan berbagai emoticon yuk. Untuk say thank you kepada Ibu Evelyn. Nah, kita masih punya cukup waktu nih. Ada yang mau bertanya tadi? Ada dari Pak Basuki ya, Bu Evelyn ya? Nah, ini saya bacakan ya. Seumpama tangkinya diisi mandiri, apakah bisa? Pertanyaan yang menarik. Apakah bisa gitu ya? Sebenarnya kan tadi saya bilang ya, kalau anak-anak waktu kecil kan diisi sama orang tuanya, papa mamanya. Kalau sudah dewasa diisi oleh pasangannya gitu ya. Nah, terus kalau yang masih single diisi oleh kerabatnya. Sebenarnya seperti itu kan. Nah, kalau tidak ada orang mau ngisi gimana? Boleh nggak sih kita ngisi sendiri? Bisa. Nah, itu yang kalau teman-teman yang ikut di apa di ICT Basic kan ada satu skrip di bawahnya kan. Walaupun saya mempunyai semua masalah ini, saya memutuskan mengizinkan diri saya tetap merasa aman, terapi, dicintai, diakui terapi, dihargai, dipahami terapi, dan saya tetap punya kendali diri yang baik dalam diri saya terapi. Benar nggak? Jadi kita ngisi sendiri, kita terapi diri kita sendiri. Gitu. Ya. Tapi ya sebenarnya secara alamiahnya ya ada orang yang mengisi gitu ya. Oke, terima kasih Bu Evelyn penjelasannya. Ada pertanyaan lain lagi teman-teman? Kalau nggak ada, saya yang bertanya ini ya. Oh, sebentar, saya lanjutin tadi ya pertanyaan tadi ya. Ya ngisi Oke, kita sendiri makanya perlu yang ada namanya self love kan. Ada kan? Nah, kalau di dalam literasi keuangan pada anak itu kan ada tadi ada satu yang warna green tadi apa? Masih ingat nggak? Rekening bermain dan senang-senang kan? Nah, semua orang kan dia punya me time-nya. Ada orang yang dia sudah bekerja ini itu, dia ada waktu dia me time-nya adalah dia punya budget uang yang dia pakai untuk self love sendiri. Misalnya dia ke salon atau dia hobinya nonton bioskop, dia ke sana, itu kan bentuk dia mengasihi dirinya sendiri juga. Itu adalah bentuk bagaimana cara dia mengisi tangki dia sendiri. Gitu. Nah, tips yang lain gimana sih cara kita bisa mengisi tangki kita sendiri ya? Kita bersikap lembut sama diri kita sendiri, kita merawat diri, intinya kita self care, self love. Ya. Menerima diri kita sendiri itu udah bentuk self care, self love juga. Itu juga bentuk kita mengasihi diri kita. Oke, lanjut Bu, tadi ada pertanyaan apa? oke. Nah, bagaimana jika anak sudah remaja dan pada saat kecil jarang diberikan kasih sayang ke anak? Ya, nggak apa kan yang udah berlalu, bener nggak? Ya, mulai dari sekarang dong. Mulai dari sekarang. Gitu. Yang Nggak udah ada, berlalu kan udah nggak bisa di back lagi ya. Kalau di film kan bisa di back gitu ya. nggak ada kata terlambat ya Bu Evelyn Nggak ya. ada kata terlambat, benar. Nggak ada kata terlambat. Kalau anak saya udah umur 10 tahun, ya tetap 10 tahun tetap butuh butuh ini kan, diisi tangki cintanya kan. Bahkan kan ibaratnya sampai dewasa, sampai kapanpun kan kita tetap kan manusia ini kalau secara physically kan kita butuh sandang, papan, pangan, betul? Tapi kan kebutuhan emosional kita juga punya namanya kebutuhan emosional yaitu apa? Rasa aman. Kita butuh perasaan dicintai, diakui, dihargai, dipahami, didengarkan, ingin punya otoritas untuk bisa mengendalikan diri kita dengan baik gitu. Itu kebutuhan emosional. Nah, cuman itu jarang sekali dibahas. Kebanyakan orang selalu sepanjang hidupnya kebanyakan orang memenuhi kebutuhan yang secara physically tadi, yaitu sandang, pangan, papan. Kebutuhan mentalnya kurang diperhatiin. Nah, makanya banyak sekali isu-isu mental health gitu. Kejawab ya, Bu? Apakah terjawab Pak Leonard? Terjawab ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain lagi, teman-teman? Saya izin bertanya ya, Bu Evelyn ya. Iya, boleh, Bu. Masih ada waktu, Pak. Bu, tadi kan Bu Evelyn bilang nih, kalau umur kurang dari 5 tahun, butuh kelima-limanya untuk diisi tangki cintanya. Nah, terus Betul. kalau untuk setelah lebih dari 5 tahun kan kita perlu untuk mengetahui
apa Yes. yang perlu diisi. Nah, itu bagaimana cara mengetahuinya, Bu? Kita bisa perhatiin ke anak kita. Misalnya contoh, kita bisa perhatiin perilakunya dia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, eh, pada saat kita kasih dia hadiah, kita lihat gimana reaksinya dia. Oke? Atau misalnya dia sering ngomongnya ke apa? Mama temenin aku main dong, Mama, gitu. Oke, berarti dia butuh quality time. Oke, atau kalau anak saya kan sekarang umurnya 3 tahun ya. Kadang saya sering nanya sama dia, kamu bahkan ini contoh physical touch ya, physical touch berarti sentuhan ya. Bahkan saya tanya, kamu sukanya dielusin kepalanya atau ditepuk-tepuk pundaknya atau dipeluk? Nanti dia jawab dia sukanya yang mana. Gitu ya. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang udah dewasa nih, teman-teman di Zoom, sebenarnya 5 bahasa cinta itu ada tesnya, ada kuisnya. Tinggal cari aja tuh di Google, cari aja tes untuk 5 bahasa cinta. Nanti ada muncul pertanyaan-pertanyaan. Kamu lebih sukanya dikasih hadiah, kamu merasa lebih senang pasangan kamu kasih kamu hadiah atau memberikan kamu bantuan. Ya gitu. Nah, bahasa cinta ini cukup penting ya kalau kita ngerti ya. Jadi kalau kita nggak ngerti bahasa cinta diri kita dan nggak ngerti bahasa cinta pasangan kita itu seringkali terjadi yang namanya miskomunikasi gitu. Jadi misalnya contoh seorang istri yang dia punya bahasa cintanya itu waktu yang berkualitas. Oke, dia ingin pasangannya itu memberikan waktu buat dia. Nah, sementara bahasa cinta pasangannya itu adalah memberikan pelayanan gitu. Jadi biasanya kita akan memperlakukan orang lain sesuai dengan bahasa cinta kita. Karena si istri itu dia pengennya punya waktu yang berkualitas, ya dia pengen meluangkan waktu buat suaminya, gitu. Tapi kalau misalnya suaminya itu sibuk bekerja segala macam, bahasa cinta dia itu adalah memberikan bantuan ke istrinya, ya bagi dia, saya bantuin kamu beresin kerjaan rumah, itu bentuk saya cinta sama kamu. Tapi si istri tidak merasa dicintai, ngapain beresin pekerjaan rumah gitu. Bisa ada mbak kok, saya nggak minta kamu kerjain ini itu, yang penting kamu perlu nemani saya. Nah, ada contoh ya, saya kasih contoh yang bahasa cintanya itu word of affirmation sama pelayanan, itu beda banget ya. Saya pribadi adalah orang yang punya bahasa cintanya itu kata-kata pendukung, oke? Sementara adik saya punya bahasa cinta itu pelayanan. Jadi dia merasa dicintai itu kalau dia dibantu. Kalau dia ada masalah, ini ban motor saya bocor gitu. Dia langsung telepon, kita bisa kasih dia solusi. Wah, dia merasa dicintai. Tapi kebalikan dengan saya, kalau saya bukan pelayanan, tapi word of affirmation gitu. Jadi intinya cuma dikasih, wah kamu keren, kamu hebat, saya percaya kamu bisa. Udah, tapi nggak usah bantuin, nggak apa-apa. Jadi kalau kadang cerita ke orang, udah sukanya digombalin gitu ya. Udah dikasih kata-kata positif aja, nggak usah dibantuin, udah seneng gitu. Tapi kalau orang yang bahasa cinta itu ada pelayanan, ngomong doang lah, kamu cuma ngomong doang gitu. Talk only no action, wah itu nggak akan dipercaya gitu. Mana buktinya gitu. Tapi sebaliknya yang tadi word affirmation nggak usah dibantuin, dikasih kata-kata positifnya udah oke. Nah, jadi lebih gampang ya ngelayani yang bahasa cintanya word affirmation daripada yang pelayanan ya. Pelayanan tuh mesti dibantuin gitu. Berarti benar-benar penting ya, Bu ya, untuk kita tahu bahasa cinta kita masing-masing ya, Bu ya. Betul, orang-orang sekitar kita. Dan kayak contoh, saya punya satu teman yang dia bahasa cintanya itu adalah hadiah. So, dia sering sekali beli hadiah buat orang-orang. Itu bentuk cara dia mengekspresikan cinta dia kepada orang lain. Nah, tapi kalau misalnya contoh ada seorang istri misalnya, dia bahasa cintanya itu adalah hadiah. Terus dia beli hadiah ulang tahun buat suaminya gitu. Suaminya bahasa cintanya bukan hadiah. Ya udah dia terima hadiahnya udah disimpan nggak dibuka-buka. Bisa sampai 3 bulan, 5 bulan nggak dibuka karena bagi dia nggak penting gitu loh. Yang orang yang bahasa cintanya itu hadiah, dia bingung, kok saya kasih kamu hadiah nggak dibuka ya? Nah, gitu. Jadi akhirnya dia merasa kamu tidak menghargai pemberian saya gitu. Padahal si suaminya bahasa cintanya bukan hadiah. Begitu juga ya itu dalam konteks pasangan ya, ke anak juga seperti itu. Gitu. Ada salah satu keponakan saya dia bahasa cinta itu hadiah. Jadi kalau saya datang dia bukan lihat saya, dia lihatnya tangan saya bawa kantong kresek isinya apa gitu. Nah, ada keponakan saya yang lain, dia bahasa bahasa kasihnya itu adalah kata-kata pendukung, gitu. Jadi ketika saya datang, dia selalu tuh bawa hasil ujiannya yang bagus-bagus dikasih lihat. Wah, kamu hebat, kamu keren ya. Wah, dia happy banget tuh. Nah, karena dia butuh didukung, dia butuh pujian, kayak gitu. Oke, oke, thank you Bu Evelyn. Penjelasannya cukup jelas. Oke. Ini ada satu lagi Bu pertanyaan, apakah bahasa cinta remaja dan orang dewasa akan berubah-ubah dalam jangka waktu tertentu? Bisa jadi, bisa Dari Bu berubah. Nova ya. Bisa berubah. Berarti tiap orang itu pasti
tergantung dari situasi dan kondisi yang saat ini Iya, dialami ya soalnya Bu bisa ya. berubah. Bahasa cinta itu bisa berubah. Cukup menjawab Bu Nova. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, kalau Cukup ya. tidak ada, 1, 2, 3. Tidak ada pertanyaan. Oke, jadi penutup ya. Kalau kita bisa memberikan cinta kita kepada orang lain sesuai dengan bahasa cintanya, kita akan mudah sekali diterima oleh orang lain. Oke, jadi kalau pengen kita itu mudah diterima, dicintai oleh orang, ya kita memperlakukan orang tersebut sesuai dengan bahasa cintanya. Kalau dia sukanya dikasih kata-kata positif, ya dukunglah dia. Kalau dia sukanya kasih hadiah, dikasihlah hadiah gitu. Maka dia akan merasa, wah, kamu keren banget, kamu sangat mencintaiku. Gitu ya. Oke, thank you teman-teman untuk sesi malam ini yang begitu luar biasa. Thank you. Thank you Bu Evelyn untuk sesi yang luar biasa yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Nah, siapa yang dapat hal berharga malam ini? Yuk ketik yuk di kolom chat. Nanti jangan lupa diketik juga di grup ya. Dapat hal berharga apa malam ini dari Bu Evelyn. Bu Evelyn, terima kasih atas waktunya, sharingnya yang luar biasa. Yuk, ibu-ibu, bapak-bapak, yuk kita foto bareng yuk. Kita buka kameranya dan berikan senyum termanis. Sudah siap semua? Bisa dibantu Bu Ayas untuk screen capture-nya? Baik, tunggu sebentar. Share screen-nya boleh tolong dimatikan dulu ya, Bu Regina. Oke, silahkan teman-teman untuk buka kamera. Ini saya akan foto dalam 2 halaman ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, tolong ditahan sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ayas. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem dan tata cara dari komunitas ini ya. Menurut saya, cara ini adalah cara yang keren banget dan inspiratif. Kita menyebutnya abundant teamwork. Yang pertama adalah kita akan melakukan apa yang disebut dengan delay scheduling atau estafet jadwal. Jadi, setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet tugasnya di Jumat berikutnya. Baik itu jadi host, membawakan grateful, prayer atau doa, menyampaikan core value, membagikan abundant sharing, dan juga menjadi main speaker. Misalnya, saya sebagai host akan mencari siapa yang akan menjadi host di Jumat depan. Dan juga teman-teman yang lain akan melakukan abundant sharing dan seterusnya. Minimal 2 minggu sebelumnya weekly meeting, semua pengisi acara harus sudah fix supaya abundant team bisa mempersiapkan materi-materinya dengan baik. Jadi kita sepakati ya, kalau tiba-tiba teman-teman di WA atau di telepon untuk menjadi bagian dari abundant team, maka teman-teman perlu mengikhlaskan diri untuk ditugaskan ya. Percayalah teman-teman bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam hidup. Teman-teman pasti akan belajar sesuatu yang baru. Next. Nah, apa sih syaratnya untuk menjadi bagian dari abundant team? Kita sepakati ya, supaya kita selaras dan bergerak dalam frekuensi yang sama, maka yang bisa bertugas adalah para alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia atau yang aktif terlibat di salah satu program SDD atau AHI, yaitu Life Core Transformation, ICT Practitioner, ICT Advance, Sekolah Orang Tua, Eating Reorder Coach atau Asisten Coach, Family Hipnoterapi Program, dan lain-lain. Oh ya teman-teman, kabar baiknya adalah siapapun bisa join ke komunitas SKRB ini ya. Jika ingin mengundang teman, saudara, keluarga, relasi,
atau siapapun yang menurut teman-teman perlu sebuah peningkatan hidup. Grup SKRB ini free of charge. Link pendaftaran ada di deskripsi grup nanti ya. Nah, next weekly meeting kita akan kedatangan satu pembicara luar biasa. Beliau adalah Coach Julius Suharto dari Mental Block dengan judul Mental Block, dari Mental Block ke Mental Play. Beliau adalah founder dari Bravo. Dan topiknya seru loh itu teman-teman ya. Dan ini Abundant Team yang akan bertugas di tanggal 6 Juni 2025. Untuk doa akan dibawakan oleh Bapak Arif Widodo, entrepreneur, financial planner. Untuk hostnya dibawakan oleh Bu Ping Ping, yaitu pebisnis asuransi juga. Untuk core value-nya dibawakan Ibu Nova, seorang wirausaha, dan untuk abundant sharing-nya dibawakan oleh Bapak Sirajuddin Ibrahim, electrical supervisor. Nah, ingat ya untuk dimasukkan ke jadwal agenda dan alarm serta undang sahabat dan relasi Anda ya. Oke teman-teman, siapa yang belajar banyak malam ini? Silakan unmute dan bilang saya. Saya. Oke, silakan tulis di grup WA SKRB ya, satu hal berharga apa yang Anda pelajari malam ini ya teman-teman. Saya pribadi sih yang paling mengena adalah ini ya teman-teman, bahwa mempelajari anak untuk sehat, kaya raya, bahagia itu bisa dimulai dari dini hari. Dari usia dini. Saya paling mengena di situ tadi. Yuk teman-teman, setelah acara ini segera follow Instagram SKRB ya, ketik di pencarian SKRB_community. Next. Nah, seperti yang tadi saya bicarakan, di sini ada Life Core Transformation yang akan diadakan di tanggal 31 Mei sampai dengan 1 Juni 2025 di Surabaya. Bagi yang belum daftar, langsung daftar ya. Mumpung kalau hari ini akan ada kupon. Jadi yang seharusnya bayar 1.499 hanya tinggal untuk yang receipt harganya 999. Next. Nah, ini adalah video untuk program dari SDD. Oke, coba videonya. Nah, Life Core Transformation 14 ya teman-teman ya, ini diadakan di Jakarta. Next. Juga ada flash sale 66. Jadi bagi teman-teman yang butuh buku bacaan bagus, keren, teman-teman nanti boleh klik di www.arisandi.com untuk mendapatkan diskon sampai dengan 20%. Next. Nah, ini event-event terdekat dari SKR, dari Selaras Damai Jiwa, seperti yang tadi, Life Core Transformation di Surabaya, tanggal 31 Mei sampai 1 Juni, Life Core Transformation Teens Workshop di tanggal 25 sampai 28 Juni di Jakarta, juga ICT Practitioner, tanggal 9 sampai tanggal 10 Agustus. Oke, next.
Nah, teman-teman sekalian saya mau nanya nih, seandainya untuk materi seperti tadi, menurut teman-teman, layaknya berapa investasi yang kita keluarkan? Apakah 200 atau 300 atau bahkan 500? Nah, sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tempat, maka silakan teman-teman tergerak untuk melakukan mind investment seharga dengan komitmen yang akan teman-teman curahkan dan untuk mempraktekkan semua hal baik yang telah teman-teman sudah dapatkan. Mind investment ini akan kami kelola untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dari mentor-mentor terbaik di bidangnya. Tadi kita sudah buka dengan doa, kita akan tutup dengan doa kembali. Saya panggilkan Ibu Regina ya. Oke, marilah teman-teman kita doa untuk penutup. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih buat penyertaan-Mu selama acara Zoom ini. Terima kasih buat hikmat yang Tuhan sudah berikan dalam sesi Mindset Anak Hebat. Kami telah belajar dan kami siap berproses dan mempraktekkan apa yang kami pelajari malam ini. Sehingga kami boleh berdampak positif buat sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Amin. Oke, thank you teman-teman. Akhir kata saya undur diri dan saya doakan makin hari teman-teman semua makin SKRP. Sehat, kaya raya, bahagia. Sampai ketemu Jumat depan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you semua. Bye-bye. Thank you semuanya. Thank you. Thank you.